بالقبول والتمام كل سنة مبرر فطور سنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة صلى الله هذا الكتاب الشعر البديع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتح المعلم من الشيخ هذان الله يتوسل برحمه والمغفرة ويعلي الدرجات. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya silakan. Sekarang faslun wal muharramat. Ada yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun wal muharramat Ini sebuah pasal adapun perempuan berhubungan dilarang. Ini jelasnya yang dilarang untuk dinikahi dengan dalil Al-Quran yaitu dalam 14. Wabiru al-Ibnu Zafi dan dalam sebagai naskah Arba'at Asyara, maksudnya Arba'at Asyara. Sab'un bin nasabi 7 sebab nasab wahiyal ummu yaitu pertama ibu bahan alat sampai atas. Lalu bisu anak perempuan bahan sakulan sampai ke bawah. Amal makhluk waktu misbah di zina adapun yang tercipta dari air dan zina dengan syaksin dinanya seseorang maka hilu lahu maka halal itu perempuan lahu baginya alat asasi untuk dapat berperempuan lakin ma'al hati akan tetapi hukumnya makhluk bahwa bukan al-maziniyu biha sama halnya yang dizinainya itu dengan perempuan mutawri akan aulat ingin sendiri atau tidak. Ma'amal mar'atu walaupun perempuan fala yahilu lana maka halal bagi perempuan wala Tuhan anak perempuan maka tidak halal. Fala yahilu maka tidak halal. Maka tidak halal lana bagi perempuan wala Tuhan anaknya minas zina hasil dari zina. Ya, bentar dikit Bu. Dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muharramat. Al-muharram. Ya. Wal muharramat. Dan ya, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Ay al-muharramu nikahuhunna, yakni haram untuk dinikahi. Bin nas dengan secara nas. Arba'a asyrata. Wa bi ba'd nusahi arba'ata asyara. Pada sebagian nasab bunyinya arba'ata asyara. Sab'un bin nasabi, ya, arba'a asyarata atau arba'ata asyara. Sab'un bin nasab 7 dengan sebab nasab. Wa yal wa in alat wal bintu wa in safalat atau wa in safulat. Pertama ibu terus ke atas, ibunya ibunya dari nenek, neneknya dari nenek, ya, ibunya dari nenek, neneknya dari nenek terus ke atas, ya. Wal bint, kemudian anak perempuan, wa insafulah dan terus ke bawah. Ammal makhluqatu min ma'i zina syakhsin. Adapun ya perempuan yang diciptakan ya dari ya air zina seorang, fatahillu lahu al-aswah, maka halal bagi dia ya untuk menikahi itu kalau itu perempuan yang dizinahi melahirkan anak perempuan.
ya maka halal baginya ini kalau aswah. Lakin mal karahati tapi makruh. Jadi ibunya dizinahin, punya anak perempuan, kemudian anaknya ya telah lahir tuh dewasa, ini aki-aki demen sama anak itu. Berarti kan aki-aki, ya udah tua berarti kan, ya udah semakin dewasa anaknya, nah dia aki-aki, berarti aki-aki demen sama anak zinahnya, ya dinikahin, boleh tapi makruh. Sawaun kanat al-mazniyu biha mutawiyatan aula, baik itu perempuan yang dizinai ya kemauan sendiri atau bukan, artinya diperkosa. Wa ammal mar'atu fala yahilluha, adapun perempuan itu tidak halal baginya, artinya si istri itu yang melahirkan anaknya laki, ya maka tidak halal baginya untuk nikah dengan anaknya laki-laki itu, ya minaz zina, dari perbuatan zina tersebut. Jadi orang yang berzina itu bin abihi. Jadi kalau ada istilah begini, fulan bin abihi, itu jelek, ya fulan bin abihi, si fulan anak bapaknya, berarti bapaknya gak ketahuan, ya. Jadi kalau ada istilah bunyi bin abihi itu sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi si fulan anak bapaknya, ya jelas dia orang itu lahir nggak mungkin ada tanpa ada laki-laki yang menggauli ibunya, kan begitu ya, kecuali ya Sayyidah Maryam, ya boleh dia melahirkan tanpa tanpa suami. Qalat anna yakuni gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiyah, itu kan dalam surat Maryam, ya. Dia berkata kepada malaikat, qalat anna yakuni gulam, mana mungkin saya punya anak, walam yamsasni bashar, sedangkan saya belum disentuh oleh laki-laki, walam aku baghiyah, dan juga saya bukan seorang pelacur. Qala kadzalika qala rabbik huwa alayya hayyin, malaikat jawab, itu mah gampang buat Allah Subhanahu wa taala. Ya kecuali Sayyidah Maryam, ya. Kalau sekarang nggak ada orang lahir tanpa ada, ya, kenapa dia bunting? Bunting ya, hamil. Nggak tahu dia hamil aja. Nggak mungkin. Ya, pasti ada yang menyentuh. Mana dia nih tadi lari? Itu dia. Jadi kalau ada itu anak berzina, kalau untuk ibunya udah pasti. Jadi kalau seandainya kata ibunya itu meninggal, dia dapat warisan dari ibunya. Tapi dari bapaknya yang menggauli ibunya gak dapat. Ya karena itu bapak bukan bapaknya, itu hanya bapak biologis. Jadi ada istilah sekarang ada anak biologis gitu ya. Anak biologis belum tentu itu menjadi anak benar yang disahkan dalam agama, belum tentu. Kalau secara gen iya dia anak kesimpulan, tapi hasil perbuatan zina nggak bisa dinisbatkan kepada dia. Secara biologis iya gitu. Jadi kan ada istilah sekarang ya, anak biologis, ada anak ideologis. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Artinya anak didikan. Kalau biologis sudah pasti, kalau sekalipun dia tidak hubungan dengan sah, ya, tapi kalau memang hasil perbuatan dia, ya anak dia. Tapi dan secara agama, ya itu tidak, artinya bukan anak dia. Itu yang kedua. Terus baca cepat aja, baca cepat. Artikan cepat, cepat. Wal ukhtu jadi terkadang kalau yakin oleh umi. Yang kedua saudari kandung, baik kandung seberapa seibu. Ya jelas ya. Terus kau setelahnya. Terus. Kalau itu bibi dari ibu, mati kodun atau kedua sukin, hakikat atau perantara. Kalau dari abi oleh umi atau bibi seperti bibi seberapa atau bibi. Ya jadi ini bitawasutin artinya kita punya bapak. Ya bapak kita ini punya bibi, begitu. Jadi kan gak langsung. Ada yang namanya langsung saudara ibu kita, itu kholah langsung. Ya, saudara ibu kita, ya kholah, ya itu namanya langsung. Atau bitawasud, ya saudaranya dari ibu kita. Ya, artinya bibinya ibu kita. Gitu.
Itu tawasud namanya. Terus Al-Hamdatu dan bibi dari bapak Nabi Kotor al-Tawas Sufyan Ka'am bin Abi. ya, paman bibi. Kalau khala itu saudaranya ibu ya. Khalun atau khala itu saudara ibu. Kalau ammun, ammah itu saudara bapak. Sama, itu diartikan namanya bibi-bibi juga. Nah, makanya dalam faraid lebih gampang nih. Kalau disebut ammun kita paham. Ya, kalau disebut khalun, ya itu bukan min ahlil furud, bukan min ashabil furud kalau di faraid. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama diartikan bibi-bibi juga, paman-paman juga. Siapa nih paman saya? Ya. My uncle ya gitu kan ya. Ya, itu bahasa Jawanya ya. Ini paman saya gitu. Ya. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada ammi, ada khali. Gitu. Ada ammi, ada khali. Ada ammati, ada khalati. Terus Wabintul Abi dan anak perempuan dari saudara Gimana dua aulah ini dan anak perempuan. ya terus ke bawah. Kita punya anak perempuan kita punya anak perempuan kita punya terus ke bawah. Cucut, cicit, apalagi tuh namanya? Boleh tuh diteliti. Anak, cucu, cicit, apalagi pan? Cucurut. Terus ke bawah. Ada itu namanya itu dulu pernah saya dapat tuh di apa namanya orang ungkapin di Facebook apa di YouTube tuh. Cucu, cicit, ya, terus ke bawah. Apa namanya tuh ya. Ya. Terus Wabana tukti dan anak perempuan dan bana saudara perempuan. Wabana aulah ini dan anak. ya, ponakan cucu, ponakan terus ke bawah. Kita punya anak perempuan, punya saudara, ya, baik laki atau perempuan, punya anak perempuan, ponakan kan, ponakan perempuan kita punya anak perempuan, terus ke bawah, cucu keponakan namanya, terus ke bawah, cicit keponakan, nah begitu, terus ke bawah, ya. Jadi ada istilah keponakan, ada cucu keponakan, artinya anak dari keponakan, gitu. Terus Wa'al musallifu ala qawli Musafiqan sab'un Maulahu ulat Wa'ala dan Contohnya ma'arufah perkataannya yang lalu Rasul sab'un Akan perkataannya di sini. ya, nah, jadi ada ya apa namanya ibu anak perempuan, kemudian saudari, bibi, ya, khalah, ammah bibi juga, kemudian bintul akhi, kemudian anak dari ya apa namanya anak dari saudara, kemudian tambahin lagi bintul ukhti, gitu ya, bintul ukhti gitu. Anak perempuan dari saudari. Kemudian wasnatani, terus kan 2, nah itu kan 7. Berkatani dan 2 ayat Muhammad mendekati berkatani yang bapak perempuan yang haram dinikahi dengan dalil Quran kedua berubah beserta bersusuan. Bahwa yaitu keduanya al-umur berusia ibu yang hidup. Waktu benar rokoki dan saudari bersusuan. Yang kedua ini dengan sebab ya susuan. Siapa itu? Ibu susuan dan saudari susuan. Nah, apa yang diharamkan dengan sebab nasab, haram pula dengan sebab susuan. Gitu. Jadi kita punya anak nih, ya, kita punya anak perempuan, ya, ada anak laki-laki, ya, nyusu dengan istri kita, misalnya nih. Jadi seorang nih punya istri, punya anak perempuan, ya, kemudian ada bayi laki-laki numpang nyusu sama dia, ya, numpang nyusu. Namanya itu anak susu namanya. Tentu dengan syarat 5 kali susuan yang mengenyangkan. Nah, bapaknya menjadi bapak susu, neneknya menjadi nenek susu, terus ke atas. Begitu juga
nanti kalau seandainya kata ini anak kandungnya punya anak perempuan, berarti dari anak laki-laki tadi yang menyusui itu namanya ponakan susu. Gitu. Kemudian anak perempuannya ya yang menjadi katakan ponakan susu punya anak, nikah lagi, menjadi cucu keponakan susu. Begitu. Jadi apa yang diharamkan dengan sebab nasab, haram pula dengan sebab susuan. Kecuali kalau dengan sebab susuan itu tidak bisa mendapatkan warisan dan tidak bisa menjadi wali, itu aja. Tapi keharaman udah kayak anak kandung, gitu. Ibunya menjadi ibu susu, ibunya dari ibu menjadi nenek susu, ibunya dari nenek menjadi buyut apa namanya, buyut susu ya, begitu seterusnya, gitu. Ya. Terus dan adalah berboleh meringkas dua orang yang ada di Al-Quran atau keduanya dalam ayat. Walillah dan apabila tidak, rasa penghubungan orang atau dunia sakit untuk orang yang dialamatkan dengan sebab nasab tahrum berubah. Nah ini dia, disebutkan hanya dua, tapi pada hakikatnya kayak 7 begitu juga. Nah makanya ya apa namanya, Basaul muharram atau nasab tahrumu birradha aidan. 7 yang diharamkan dengan sebab nasab, haram pula dengan sebab susuan. Ya. Kama saya di atas tasrih. Terus Kama saya di tasrih bihi di dalam bagaimana ada penjelasannya di dalam makan. Wal muharramat bin nasi, dan perempuan-perempuan diharamkan dengan dari Al-Quran ataupun disebutkan itu 4 orang terdapat pernikahan. Wanita dan mereka itu ibu istri. Wa'in ala ummuha sampai ke atas ibunya. Sawa'un min nasabin atau wabain, sama ada dari nasab atau dari persusuan. Sawa'un waqa'a dukhulu zawji zawjati amrah, sama ada terjadi dukhul itu suami atau istri atau tidak. ya, nih penting ini. Kemudian haram dengan sebab nas, ya 4 dengan sebab musahara, perbesanan. Ini musahara itu artinya perbesanan, perkawinan. Huna ummu zaujah, yang pertama adalah ibu istri. Jadi kalau ente nikah nih, qabiltu nikaha, begitu, udah qabiltu nikaha, maka ibunya itu perempuan menjadi haram buat ente untuk ente nikahin. Walaupun baru qabiltu nikaha. Ya. Wa in arat, terus ke atas. Ummu sawan min nasabin aw radha'in. Baik ibunya dari dengan sebab nasab atau radha, itu tadi yang saya katakan. Pokoknya haram dengan sebab nasab, haram pula dengan sebab radha. Begitu juga ibu istri, ya apa namanya, haram gitu. Nah, ibunya istri nih, dia punya ibu susu misalnya, haram buat dia itu. Terus ke bawah begitu, ya. Jadi ini ibu mertua ini, mertua kita ini, ya mertua. Sadar kata kita punya mertua kita pernah nyusu gitu sama orang, kan namanya ibu susu tuh. Itu menjadi ya nenek mertua susu. Nenek mertua susu, haram buat si mantu tersebut tuh. Sawaun dakhalal sawaun waqad dukhulu zauj bizauja amla. Baik udah dukhul. Dukhul ini ya jima, ya dukhul apa artinya? Jima. Itu kalau di Arab itu ada tulisan mamnu'ud dukhul. Orang-orang kiai Jawa mamnu, ya jelas aja lah di sini dukhul. Ya banyak orang dimarahin. Dulu ada cerita tuh ya. Ya apa namanya? Seorang raja ya sama Gus Dur lagi mamnu'ud dukhul. Ya jelas lah mamnu'ud dukhul. Sebab dukhul di kami itu ya sesuai dengan kitab itu artinya jima. Itu raja ketawa itu kata apa namanya, pengawal si Gus Dur. Jadi itu anaknya sudah diduhul ataupun belum. Jadi nanti kalau ente nikah nih, sudah qabiltu nikaha, ente belum duhul, udah haram ibunya, apalagi udah duhul, ibu mertua.
Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum. Terus wa banatul akh wa banatul ukh wa ummahatu nisaikum. Ya wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari perempuan dari istri-istrimu, ya. Wa rabaibukum allati dakhaltum bihin, dan anak tiri yang kau sudah gauli. Lain kalau anak tiri. Jadi kalau orang nih nikah sama janda, ya, janda bawa anak perawan, ya, bisa kemungkinan kan perjaka kawin sama janda tua, bisa nggak kemungkinan? Ada, ya. Jadi apa istilahnya itu namanya? Pernikahan apa tuh namanya? Antara janda dengan berondong. Nikah ini. Setelah akad nikah, ini perjaka si berondong ini ngelihat, waduh, anaknya lebih cakep daripada emaknya misalnya, ya. Akhirnya emaknya diceraiin, diambil anaknya. Boleh gak? Boleh gak? Baru akad nikah doang, belum dukhul, boleh gak? Boleh. Jadi itulah bunyi ayat Al-Quran. Wa rabaibukum allati ya dakhaltum bihin, dan anak-anak tirimu yang kau telah gauli ibunya. Tapi kalau itu janda sudah digauli, kemudian dicerain, mau ambil anaknya, ya, anak bawaannya, nggak boleh. Tapi kalau belum digauli, boleh. Tapi kalau ente nikah dengan anak janda, anaknya nih langsung nih, ya, anaknya, ya, kok anaknya lebih jelek, ibunya lebih cakep ya, gitu misalnya. Terbalik nih. Qabil tuh nikah, dilihat emaknya, baru tuh lihat, wah, emak cakep banget ya, kok anaknya jelek sih, dicerain anaknya untuk diambil emaknya, boleh gak? Gak boleh, kan belum diduhul. Iya, kalau belum dulu, tadi kan nikahin janda, mau ngambil anaknya, oh boleh, walaupun belum diduhul. Apa rahasianya? Tentu ada rahasianya. Jadi rahasianya, kalau nikah dengan janda, terus kemudian baru nikah, kemudian diceraikan, ingin ambil anaknya, nah ini karena anaknya nggak ada hubungan dengan si laki-laki tersebut, nggak ada urusan, gitu. Artinya tidak ada keperluan yang harus dipenuhi oleh anaknya, oleh anak bawaan itu janda. Tapi kalau itu laki-laki nikah dengan anak janda, ya, itu pasti laki-laki harus ada hubungan dengan mertuanya, calon mertuanya, ya. Artinya kebutuhan nanti, ya pada saat ngelamar, ya apalagi kalau sudah akad nikah begitu kan perlu kebutuhan. Artinya hubungan yang tidak bisa terlepas. Makanya agama mengharamkan. Walaupun baru akad nikah, artinya dia sentuhan sekalipun baru hanya akad nikah belum dukhul, dia sentuhan sama ibunya itu perempuan sudah nggak batal. Karena ibu diperlukan dirinya gitu. Tapi kalau orang nikahin janda, apa hubungan dengan anaknya? Nggak ada hubungan gitu. Nah, itu rahasianya. Terus Robi batu Rebi Nusul, jadi yang juga dari anak daripada istri, tidak ada pada ini kalau tidak masuk dari ibu. Jima bukan masuk. Jima sudah dijid ya. Idza dakhala bil ummi. Terus betul jatuh lagi yang dibapak Allah ambil atas. Ini dan istri anak bisa pulang di bawah. Wa zaujatul abi, dan istri bapak kita punya istri, itu kan. Kemudian ya istri bapak kita ini punya, ya, apa? Terus ke atas punya ibu begitu. Ibunya dari, ya, istri bapak kita. Terus, ya, wainala. Jadi haram gitu. Nenek jadinya. Ya, gitu. Terus Wal muharramatu sabiqatu hurmatuha al-ta'did, dan perempuan yang telah diharapkan yang lalu dinikahinya itu semua lama dan berharap. ya, wa zaujatul ibni, dan anak dari, ya, anak laki-laki. Terus ke bawah.
ya mantu, ya, dan mantu nggak ada bekasnya, mantu tidak ada, sekalipun dia sudah bercerai, ya, apa namanya, dia tetap itu menjadi mantu. Wal muharramatu sabiqah hurmatu ala ta'bi. Ini keharaman ini ta'bi selamanya, sekalipun sudah dicerai gitu kan. Ya, zaujatul abi, udah dicerai nih. Kita punya bapak kita nikah gitu sama seorang perempuan, kemudian diceraikan. Ya itu, ya kan? Itu ada perempuan. Ya. Ya, jadi janda itu perempuan yang sudah dinikahi oleh bapak kita. Bukan ibu kita, bukan. Jadi bapak kita punya ibu, kemudian bapak kita nikah lagi, begitu. Kemudian istri yang kedua diceraikan, nah, itu tetap haram. Wahidatun hurmatu ala ta'bi. Ya. Satu nih yang keharamannya tidak selamanya. Bal min jihatil jam. Jadi dari apa namanya? Min jihatil jam, untuk menggabung. Ya, min jihatil jam fakat. Artinya wahya ukhtu zaujati. Jadi saudara dari istri. Istri kita punya saudari perempuan, haram kita nikahin selamanya. Iya, selamanya dalam masa pernikahan dengan istri kita, begitu. Tapi kalau istrinya sudah diceraikan, dia boleh ambil saudarinya. Ya, jadi haramnya nggak selamanya, gitu. Selamanya kalau selama dalam masa pernikahan. Jadi nikah dengan si fulana. Ya, selama dia masih nikah dengan fulana, maka dia tidak boleh nikah dengan saudarinya fulana. Tapi kalau fulana yang sudah diceraikan, dia boleh ambil. Ya. Apa syaratnya ceraikannya? Ceraikan dengan cerai tolak bain kubro. Bukan bukan tolak roji. Kalau tolak roji, ya, misal orang nih menceraikan, kayaknya adiknya lebih cakep nih, saya mau ambil adiknya, diceraiin emponya. Gitu. Tapi dalam masa idah belum boleh nikah dengan saudarinya. Habisin dulu idahnya. Atau kalau mau ceraikan dengan tolak bain kubro. Terus wahya ukhtu zaujati, yaitu saudari istri. Kalau itu mau beda nama beda, ukhtiha min abi atau umi atau beda bukan nasabut atau roh, maka tidak dihitung di antaranya dengan saudarinya daripada siapa itu kalau dari keduanya nasab atau roh itu tersebut. Walaupun dia ukhtuha bidang, walaupun itu saudarinya pun. Iya. Ya udah ambil tuh adik saya, ya nikahin. Ya nggak boleh. Sekalipun ya kakaknya rebo, ya. Ya, saya tambahkan lagi. Saudara susuan itu bukan hanya perempuan yang misalnya begini. Orang punya anak perempuan, bayi perempuan. Dia sedang nyusu. Kemudian datang bayi laki-laki nyusu dengan ibunya nih. Kan menjadi saudara apa namanya? Saudara susu. Bukan hanya dia saja yang sedang nyusu nih. Kalau ini anak perempuan juga sudah punya kakak yang sudah dewasa, ya, tetap itu menjadi saudara susunya. Sekalipun tidak nyusu bareng, begitu. Paham nggak? Jadi bukan saudara susu itu hanya sekedar perempuan yang nyusu bareng dengan dia, bukan. Termasuk juga kakak yang duluan yang sudah nyusu. Jadi ini seorang ibu punya anak perempuan, sudah dewasa. Kemudian lahir lagi punya anak, ya bayi, sedang netek, sedang nyusu. Ada bayi laki-laki numpang nyusu dengan dia, kan menjadi saudara susu. Sama juga dengan anak yang pertama tadi itu. Yang perempuan yang sudah dewasa menjadi juga saudara susu. Apa maksudnya? Satu susu. Gitu. Itu dikatakan, bukan bareng nyusu, bukan. Satu susu, satu susuan. Ini kadang-kadang ada orang yang menafsirkan hanya terbatas pada yang nyusu saja, yang nyusu bareng. Enggak, semuanya. Terus, wala yajmubai aydan. Wala yajma'u aydan dan ma'ati wa ahmadiha, dan tidak boleh dilakukan juga dengan perempuan dan istri dari ayat. Wala dan ma'ati wa ahmadiha, dan antara perempuan dan istri dari ibu. Ya, jelas ya. Nah, terus. Wa idza ma'asyam subaina man haru wa jama'a baina
ahuma bi'akil wajib nakah ahuma fihi wa qala indahuma. Maka apabila orang menggabung di antara orang yang diharapkan untuk digabung dengan satu akad, maka ia menikahinya pada satu akad, batal nikahnya. Ya, paham ya? Ya, nikahin bareng, batal dua-duanya. Terus, Maulamnya cuma bainahuma wal nakahahuma murattaban bakani wa batilu in umilat isabihu, dan atau tidak digabung dan keduanya, tetapi dia menikahkan keduanya itu berurutan, maka yang keduanya itu batal walaupun diketahui yang baru. ya, terus. Yuhilah batalan nikah umumah, maka jika tidak diketahui itu perempuan atau yang tahu, maka batal nikah keduanya. Ya, jelas ya. Terus. Uli mati sawi untuk cuma bersiap mana aneh rumah. Maka jika dia ketahui yang dahulu atau yang dahulu kemudian lupa, maka laki-laki itu tercegah daripada keduanya. Iya. Apa namanya? Dia suruh ketahui ini siapa yang duluan yang dinikahin. Dilupain siapa ya? Ya, mulia minhuma, maka dilarang dari keduanya. Ya, dia awalnya dia tahu dia duluan yang saya nikahin. Baru emponya begitu, misalnya. Lama-lama siapa ya? Saya lupa dah. Nah, kedekatan waktunya dilupa gitu. Maka dia larang keduanya. Terus Wa man haruma jam'uhuma binikahin haruma jam'uhuma aidan bilwaqti limil yamini. Maka siapa orang yang haram menggabung keduanya dengan nikah, maka haram pula menggabung keduanya juga pada wakaf limil yamini dengan yamini. iya, jadi kalau orang punya istri nih, istri ya, kemudian ternyata ini istrinya ini dia punya saudara tapi jadi budak begitu. Ternyata itu budaknya dimiliki oleh suaminya, maka haram dia menggauli ya budaknya, karena dia telah menggauli istrinya ini, istrinya yang sah. Jadi istrinya itu punya saudara tapi jadi budak, punya saudari tapi seorang budak gitu. Dan budak tersebut dimiliki oleh tuannya. Karena tuannya sudah gauli ya istrinya yang hurra, yang merdeka, maka dia tidak boleh menggauli saudarinya yang seorang budak gitu. Hanya boleh diambil tenaganya saja. Jadi nggak boleh gabung. Atau ada begitu juga orang punya budak dua, ini saudara kandung, dua-duanya digaulin, nggak boleh. Satu aja. Yang atau ambil tenaganya saja. Gitu. Terus Wakanda laukan ihdahuma zaujatan wal ukhra mamlukatan. Demikian pula meskipun salah satu dari keduanya itu istri, sedangkan yang lainnya itu budak. nah, iya nih yang baru saya terangin ya. Iya, terus. Ba'diqati'a wahidatan minal mamlukataini harumatil ukhra hatta yakhluqal ula bidurukudari minaturubi. Maka jika ia jima salah satu daripada dua budak mamluk, haram pula yang lain sampai haram yang pertama dengan satu jalan daripada beberapa jalan. Iya, jadi kalau mau ngegaulin yang satu lagi, kita dia punya dua budak gitu ya. Digaulin nih emponya gitu. Wah, kayaknya adiknya lebih bahenol misalnya ya gitu. Dia harus lepas dulu nih emponya. Ya, seperti apa? Baiknya seperti menjual, yaitu perempuan atau jazwinya pernikahannya perempuan. Bukan menikahinya, menikahkan. Apa ya? Menikahi apa menikahkan? Menikahkan pada orang lain. Kalau nikahi untuk dirinya, menikahkan. Ya, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau, gitu ya. Gitu. Kalau nakah, saya nikahi engkau. Kalau tazawaja, saya kawini engkau. Ya. Tapi kalau kawinkan, saya kawinkan engkau. Ya. Jadi menikahkan atau mengawinkan. Ya, tazwij itu mengawinkan. Jadi ini budaknya dikawinin pada orang lain, dinikahkan pada orang lain. Ada ya apa namanya seorang merdeka mau sama dia misalnya.
ya dinikahin ya. Ya udah nih, saya nikahin budak saya, gitu. Oh, udah berarti putus. Dia boleh menggauli saudari dari budak tersebut. Gitu. Terus. Wasyawah juga bikin kebijakan di bawah dan memperoleh masyarakat dari catatan yang satuan masyarakatnya. Boleh hubung dengan rokok, boleh hubung dengan saya. Haram daripada persesuaian, haram pula daripada nasab. Iya. Terus. Jadi tadi saya katakan ya, ma haruma ya, minar radha haruma minan nasab. Di sini wa yahrum minar radha ma yahrum minan nasab. Apa yang diharamkan dengan sebab radha, maka haram pula dengan sebab nasab. Atau apa yang haram dengan sebab nasab, haram pula dengan sebab radha. Terus Puasa bakalan dan yahrum minan nasab sababun wa yahrum bil radha bil kasabah dan telah terdahulu bahwasanya perempuan yang mengalami menikah secara nasab ada 7 orang, maka haram pula secara persetujuan 7 orang tersebut. Syumma syar'a fi ujubin nikah wallahu a'lam shawab. Ya, cukup ya. Ya, kemudian nanti ya tentang ujub nikah. Itu yang disebabkan dengan sebab haram ya, yang haram untuk dinikahi tadi ya. Ada absen nih ya, Jar. Absen Jar ya. Saya pengen sih baca sardan aja bagaimana ya? Biar cepat hatam.